Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilia Tushfa Pradina beserta teman saya Bahrul Rosyid Zaini, Kiara Emma Puspita, dan Ridwan Furqan Nur Rosyid akan menjelaskan kepada kalian mengenai individu dan kelompok. Individu dan kelompok sendiri ada di dunia nyata dan di dunia maya. Contoh di dunia nyata, misalnya seperti saat pandemi seperti ini, ada seseorang yang terkena COVID. Nah, seseorang yang terkena COVID ini merupakan satu individu. Kemudian, dia dirujuk ke suatu rumah sakit dan digabungkan dengan pasien-pasien lain yang juga terkena COVID. Nah, gabungan pasien-pasien ini merupakan suatu kelompok. Kemudian, contoh di dunia maya, misalnya kalian sebagai pengguna media sosial adalah satu individu. Kemudian, di media sosial yang kalian gunakan, kalian bergabung dengan suatu grup, misalnya grup relawan COVID. Nah, grup relawan COVID ini adalah suatu kelompok dan kalian individunya. Intinya, kelompok itu adalah kumpulan dari beberapa individu. Kemudian ada 4 tahap pembentukan kelompok. Yang pertama, ada membentuk atau forming. Yang kedua, ada kerjasama atau storming. Yang ketiga, ada menetapkan aturan atau norming. Dan yang terakhir, ada berfungsi atau beraksi, yang dalam bahasa Inggris disebut performing. Kemudian, ada 6 alasan kenapa individu bergabung dengan kelompok. Yang pertama, ada yang namanya proksimitas atau keakraban. Jadi, karena adanya keakraban antara beberapa individu, mereka memutuskan untuk membentuk suatu kelompok. Kemudian yang kedua, ada kesamaan minat, sikap, atau keyakinan. Yang ketiga, ada ketergantungan terhadap mencapai tujuan. Nih, misalnya ada beberapa individu yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian mereka memutuskan untuk membentuk kelompok agar dapat mencapai tujuan yang sama tadi bersama-sama. Lalu yang keempat, ada timbal balik yang positif. Yang kelima, ada dukungan emosional. Dan yang terakhir, ada identitas sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaini. Hai, aku Bahrul Rosyid Zaini dan ingin melanjutkan penjelasan mengenai individu dan kelompok yang telah dipaparkan oleh Welia. Jadi yang perlu kalian ketahui, kelompok itu memiliki ciri-ciri dasar. Yang pertama, struktur organisasi atau adanya orang yang mendominasi dalam suatu kelompok baik informal atau formal. Kedua, adanya norma sosial atau hukum yang berlaku dalam suatu kelompok. Ketiga, adanya peran sosial. Dan yang keempat, adanya status sosial. Dan yang kelima, adanya kepaduan kelompok. Dari kelima unsur inilah bisa ditemukan dalam suatu kelompok, baik itu kelompok formal ataupun informal. Selanjutnya, individu di dalam kelompok memiliki perilaku di tengah-tengah orang lain di dalam kelompok itu. Yang pertama ada fasilitasi sosial, artinya orang itu tampil lebih baik di depan orang lain daripada sendirian. Yang kedua, hambatan sosial. Ini adalah kondisi di mana kehadiran orang lain menjadi faktor penghambat dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, adanya respon dominan atau respon yang sudah terlatih. Yang keempat, adanya pemahaman evaluasi atau proses interpretasi evaluasi, baik itu diinterpretasikan secara baik ataupun buruk. Kelima, adanya model gangguan konflik, di mana suatu kehadiran seseorang bisa memicu suatu konflik. Keenam, keengganan sosial, suatu kondisi di mana suatu individu merasakan kehadirannya itu tidak diperlukan dalam suatu kelompok atau merasa tidak berpengaruh dalam kelompok sehingga merasa enggan untuk melakukan aktivitas sosial. Yang ketujuh, deindividualisasi, suatu kondisi di mana individu yang tidak diketahui identitasnya di dalam lingkungan, maka ia akan cenderung mengikuti kelompok apapun walaupun kelompok tersebut melanggar norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, crowding atau merasakan tidak nyaman saat berada di keramaian. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Emma dan Ridwan. So, Emma, silahkan. Perkenalkan, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai individu dan kelompok. Yang pertama adalah pengambilan keputusan berkelompok. Yaitu ada polarisasi kelompok, yaitu kecenderungan suatu kelompok diskusi dalam mengambil suatu keputusan hingga mengubah pandangan atau sikap dari anggota kelompok tersebut menjadi lebih ekstrim. Lalu yang kedua adalah groupthink, yaitu pemikiran dominan terhadap suatu kelompok dan merasa bahwa kelompoknya adalah kelompok yang paling benar. Lalu
Lalu ada interaksi kelompok, yaitu kompetisi versus kerjasama. Studi laboratorium klasik tentang tracking game dan prisoner dilemma. Pada tracking game, partisipan diminta membawa truk ke tujuan secepat mungkin. Alih-alih untuk kerjasama, mereka memilih untuk berkompetisi. Lalu ada kultur dan kompetisi. Orang di perkotaan lebih suka berkompetisi daripada orang-orang yang tinggal di desa. Lalu ada dilema sosial, yaitu lebih menginginkan keuntungan jangka pendek daripada keuntungan jangka panjang di dalam suatu kelompok. Lalu ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu sikap atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Oke teman-teman, jadi gimana setelah melihat penjelasan Emma tadi? Ternyata pengambilan keputusan berkelompok itu nggak semudah yang dibayangkan ya. Ternyata ada banyak banget, nggak cuma musyawarah sama mufakat doang. Nah, di bagian akhir video Emma tadi ada pengertian mengenai kepemimpinan. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kepemimpinan atau seorang pemimpin itu bisa dipilih? Nah, selanjutnya akan ada penjelasan dari temanku nih, si Ridwan. So, jadi buat Ridwan, lanjut aja. Next. Selanjutnya ya, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menuju kepemimpinan. Yang pertama yaitu mencalonkan diri. Yang kedua yaitu ditunjuk oleh orang lain. Yang ketiga yaitu bersikap dominan dalam sebuah kelompok. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Ada beberapa macam gaya kepemimpinan, antara lain yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Pada gaya kepemimpinan demokratis ini mengutamakan musyawarah dan mufakat. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Dalam gaya kepemimpinan otoriter ini pemimpin selalu benar. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Pada gaya kepemimpinan ini mengutamakan menyerahkan tugas atau tujuan yang ingin dicapai. Dan pada gaya kepemimpinan ini ada kesempatan untuk berkembang dari tugas yang dijalankan. Gaya kepemimpinan transformasional. Pada gaya kepemimpinan ini mengutamakan penambahan skill set dan juga kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik ini dimiliki oleh seseorang karena sudah bawaan atau natural leader. Gaya kepemimpinan birokrasi. Pada gaya kepemimpinan ini mengutamakan aturan dan SOP. Nah, setelah lihat video tadi, kalian sudah tahu kan kenapa sih seseorang itu bisa mau masuk ke dalam kelompok, apa itu individu dan kelompok, dan berbagai hal yang melingkupi individu dan kelompok. Dan gak lupa juga kalian sudah mengetahui apa sih itu kepemimpinan. Dan kalian juga sudah mengetahui kan berbagai macam-macam tipe kepemimpinan. Nah, kali ini aku ingin memberikan tips kepada kalian supaya kalian bisa menjalin relasi dengan kelompok kalian. Walaupun di masa pandemik ini, kalian bisa tetap mendapatkan atau mempertahankan kelompok yang sudah kalian miliki. Yang pertama, kalau kalian ingin bergabung dengan kelompok, coba cari grup-grup di media sosial atau situs-situs lainnya. Banyak banget grup di situs internet dan grup media sosial yang bersedia untuk menerima kamu sebagai anggotanya. Asalkan tujuan kalian selaras dengan grupnya, nggak masalah kan untuk menjadi bagian di kelompok. Tips yang kedua, ketika kalian sudah memiliki kelompok, coba kalian selalu keep in touch atau berkomunikasi dengan kelompok yang sudah kalian punya. Kalian nggak harus ngechat atau mengabari atau menanyakan kabar teman kalian setiap jam, setiap menit, ataupun setiap hari. Cukup beberapa waktu aja, yang penting frekuensinya tetap repetitif dan terjalinnya komunikasi yang efektif. Tips yang ketiga, percaya diri. Untuk bergabung atau mempertahankan kelompok kalian, kalian harus percaya diri sama diri kalian dulu. Dengan begitu, calon grup atau kelompok yang ingin kalian masuki yakin terhadap kalian. Jadi itu aja tips dari aku. Listnya ada di sini. Jadi walaupun kita nggak bisa bertemu tatap muka ataupun tidak bisa berjabat tangan secara langsung karena pandemik ini,
kita tetap bisa mencari kelompok baru ataupun mempertahankan kelompok yang kita punya. Sekian video dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.